Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bungsu Ramadan Negara dengan NIM 2407134 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan FPTI UPI. Nah, ini saya akan tutorialkan teman-teman cara menghitung plat satu bangunan. Nah, di sini tuh saya menggunakan sumber rujukan Gideon Dasar Perencanaan dan Bertulang berdasarkan SKNI T15 1991-03. Untuk autor atau pembuat ini sendiri adalah Gideon Kusuma dengan judul Tata Cara Melaksanakan Pendidikan Bangunan Gedung SNI 03728 strip 1989. Nah, di sini tuh kita akan dilihatkan data F aksen C itu adalah kuat tekan beton. Di sini ada 15 megapascal dan FV itu apa? FV itu adalah kuah leleh baja. Jadi itu adalah 400 megapascal dan bebannya itu nanti akan kita eh, perhitungkan di sheet selanjutnya. Klasifikasi dari dead load dan live load. Terus di sini ada tebal plat yaitu 120 mm, selimut betonnya itu ada 20 mm dan lebar platnya itu ada 1000 mm. Nah, ini tuh sebenarnya ada perhitungan dari subnya atau strukturnya, rangka strukturnya. Mengambil dari sub yang itu ada gedung 3 lantai, gedung C di FPTI UPI. Nah, ini untuk denah gedungnya. Nah, ini tuh sebenarnya ada kasus ini itu sebenarnya juga ada di eh, tabel metode amplop. Nah, nanti kita akan bahas juga. Seperti kayak misalnya contoh ya, eh, kasus 3 tuh kayak gimana. A1 nih, A1 tuh adalah ini plat ini A1 kasus 3. Tapi di sini juga ada tertulis catatan yang garis merah itu terletak bebas dan garis hitam itu terjepit penuh. Nah, A1 ini untuk garis horizontal yang ini sama yang itu terjepit penuh dikarenakan sebelah kanan dan sebelah bawahnya itu ada plat juga. Makanya mereka itu sebenarnya terjepit penuh. Kalau yang ini, yang garis vertikal yang sebelah kiri dan garis horizontal sebelah atas, itu terjepit bebas dikarenakan kiri dan atasnya itu tidak ada plat lagi yang menjepit mereka. Jadi masuknya tuh ke kasus 3 A1. Nanti kita akan bahas di selanjutnya kalau teman-teman belum ngerti. Nah, untuk ukuran tersebut sini ada 6,9 dan 3,6. Nah, kita lanjut ya ke kasus ke sheet selanjutnya. Nah, di situ ada load dead load. Nah, untuk jenis ada jenis tebal, berat jenis, dan hasilnya. Nah, untuk self load plat atau DL-nya itu ada 0,12 dikali 24 sama dengan 2,88 dan berat pasirnya ada juga 0,01 dikali 16 sama dengan 0,16. Dan juga ada berat spesi, berat keramik dikalikan di sini ada 22 juga. Ini juga sebenarnya ditulis oleh atau diambil oleh si autornya berdasarkan dengan standar atau eh, berat yang sudah ada di lapangan. Terus lanjut juga ada berat plafon atau plus berat plafon ditambah ada penggantungnya sama dengan 0,2 kilonewton per meter persegi. Maka dijumlahkan semua hasilnya 4,37. Nah, ini sebenarnya hasil dari bisa disebut penjumlahan atau hasil jumlah seluruhnya dari atau hasil akhir. Nah, di sini ada DL itu 1,49 dan live load-nya itu ada 2,5. Di sini juga ditambahkan dari jumlah si dead load-nya sama live load. 1,2 ditambah 1,6 hasilnya itu ada 9,244. Nah, hasil ini tuh nanti akan kita hitung di selanjutnya. Itu sebenarnya lebih ke data-data yang sudah ada atau data-data yang diinput dari hasil di lapangan menurut standar. Nah, dihasilkan hot combination segini hasilnya pokoknya.
Kita lanjut ke momennya. Nah, di sini sebenarnya inti pembahasannya. Wah, tadi kan menurut data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini tuh kita jumlahkan atau kita hasilkan kembali. Nah, di sini tuh ada plat A1. Plat A1 tuh tadi yang sudah kita lihat ya, di sini ada plat A1 masuknya ke kasus 3. Nah, di momen ini tuh ada tabel metode amplop lah. Nama tabel tabel metode amplop karena emang bentuknya mirip amplop. Nah, untuk ini tuh masuk ke kasus 3. Kasus 3 itu berarti masuknya ke sini. Karena saya tadi bilang untuk di garis vertikal sebelah kiri dan sebelah itu dikejar-kejar paku itu, Cok. sebelah kiri sininya sebelah sininya itu terjepit penuh karena di bawah sama kanan itu ada platnya lagi, makanya mereka terjepit penuh. Makanya masuk ke kasus 3 di sini nih. Sederes itu ya. Ini nih. Terus anjing. Nah, untuk MLX-nya itu ada 0,01. 0,001 dari mana? Dari sini nih. 0,01 dan dikali 9,2. Nah, untuk 9,2 itu inilah 9,2 itu dari dari sini load combination dibulatkan jadi 9,2 dikali 12,96. 12,9 dari mana? 3,6 ini dikuadratkan jadi 12,96 dikali 57 sama dengan segini 6,829 kilonewton per meter. Dari mana angka 57 sama 24 21? Kalau ini tuh Excelnya itu mengambil angka ini secara kayak otomatis dari tabel database dengan mencocokkan dua data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Itu lanjut lagi sama MLY, terus juga tinggal dikalikan, jumlahkan, hasilnya masukkan seperti ini. Tuh, tinggal dimasukin aja sih sebenarnya ini kali ini hasilnya 2,516 dan seterusnya ke bawah. Rujukan dari sini tuh sebenarnya harus menggunakan metode amplop. Yang kayak gini sebenarnya sama di atas sama bawah itu sebenarnya sama aja. Cuman kalau yang ini lebih rinci aja dibandingkan yang bawah. Makanya saya merujuknya ke tabel ini aja. Terus juga sini ada catatan ya. MLX itu apa? Ini kan ada MLX. Ntar ke sebelah kiri ya. Ntar mungkin kesini dulu. Nah, catatan itu MLX itu adalah momen lapangan maksimum per meter lebar di arah X. Kalau MLY itu momen lapangan maksimum per meter lebar arah Y. Sebenarnya kalau misalnya bahasa gampang mah ya tinggal sebut aja MLX. MLY merujuk pada metode amplop. Terus juga ada di desainnya. Kita beralih ke desain, kita udah mendapat momennya nih. Kita ke desainnya. Nah, untuk ini desain plat A1 yang tadi udah tertulis di sini tuh tebal platnya berapa, 120, lebar platnya 1000 mm, outputannya ada 20. Terus juga perkirakan diameter arah X-nya itu 6 mm, itu menggunakan dari Google. Terus juga ada DX, DY, C aksen sama FY. Nah, kita lanjut ke tabelnya. Untuk tabel sendiri 6,8 berapa itu angkanya? Itu tuh dari si momen ini. Ini sebenarnya dibuletin aja. 6,2829 itu juga 6,28 dibulatin jadi 6,829 diambil dari situ. Terus juga kita klik dua kali dulu ya supaya muncul. Di sebelah sini juga ada ini mah MU kilonewton dikali meter. Kalau ini MU per BD kuadrat kilonewton per meter kuadrat. Itu dari lebar platnya dikalikan 97. Nanti tuh eh di sini tuh juga kita mengambil data dari sebelumnya. Terus rumusnya seperti ini. Nanti nanti itu ada hasilnya ROM itu segini. Romin dan Romaxnya. Nanti kalau misalnya sudah sesuai itu akan oke.
bentar ya, tunggu ulang please baterai. Hmm, Bisa dibetul dong. sebenarnya hasil oke itu berarti hasil perhitungannya mencukupi. Tapi kalau misalnya Lagi. pikromin berarti hasilnya itu tidak memenuhi atau ada yang janggal lah istilahnya, sehingga nanti kalau misalnya dipakai hasilnya itu si bangunannya ditakutkannya ke depannya akan runtuh atau roboh. Nah, jadi simpelnya itu loadnya itu adalah data-data yang kita sudah hasilkan dari berat-beratnya, kayak berat keramik itu ada berapa-berapanya, itu kan di platnya ya. Terus juga terus udah terhitung berat-berat keramik, platnya berat-berat keramik, terus juga ada berat berat pasirnya udah terukur, udah ada datanya, kita masukkan sesuai platnya. Rujuk pada metode amplop di momen ini. Lanjut lagi, kita itu lebih ke desainnya, ke daerah, ke desainnya ya. Desain itu lebih hitungan lebih rincinya lah. Nah, berarti kalau misalnya oke, berarti nanti tuh bakal kayak misalnya udah oke, ternyata berapa diameter nanti bisnya dipakai tuh di sini akan terhitung, atau misalnya cocoknya sama besi diameter berapa. Terus lanjut juga ke detailnya. Nah, masuk ke detailnya. Sebenarnya detail tuh data yang tadi kita sudah hitung dari sebelum-sebelumnya tinggal dimasukin. Nah, dimasukin tuh nanti kan di sini ada gambar pendulangan. Nah, teman-teman tuh kalau misalnya tadi kan kita kasus 3 ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya ini 0, ini 1 misalnya. Nah, nanti tuh teman-teman tuh bakal berubah, nanti tuh kan berubah. Kalau misalnya kita tadi kasus 3 kan. Kannya tuh terusnya kasus 3 di mana Tapi atas misalnya jam sama 9 kan di depan itu. nah kalau satu sama kasus 3. Nah, nanti tuh si data-datanya tinggal dimasukin aja sebenarnya ke sini, menentukan tulangan yang teman-teman akan pakai di lapangan tuh sudah terubah dan sudah teratur otomatis Yang lah tadi oleh Excel awal sesuai kan dengan itu. berat yang Yang berhasil lah istilahnya, berat yang akhirnya tuh kayak si Excelnya tuh otomatis bakal ngasilin atau yang ngasilin angka eh, diameter tulangan yang sesuai sama kebutuhan gedungnya. Misalnya arah LX-nya dia itu segini-segini, nah, diameternya 6, 100. Nah, itu akan menyesuaikan sendiri. Itu canggihnya teknologi zaman sekarang. Tinggal dimasukin angkanya aja sesuai dengan data yang di lapangan, nanti dihitung-hitung. Excelnya itu akan langsung mengubah. Jadi teman-teman tuh misalnya udah ngitung-hitung, oke berarti segini, dimasukin ke datanya. Nanti dia tuh si Excelnya bakal nyocokin yang cocok tuh pakai tulangan diameter berapa sih, itu bakal dihitung sendiri. Nah, paling itu aja sih teman-teman, tutorial perhitungan plat lantai dari saya. Selesai. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan sedikit balelol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.